jalur darat adalah pengikut setianya yang dijadikan kuda atau tunggangannya berupa harimau yang besar. Nama Nibung Laut ini kemudian juga dipakai untuk nama kerajaan kecil yang dibentuk oleh Koyang Gadis sebagai tempat tinggalnya di tengah hutan pada masanya. Berawal dari sejarah ini, maka nama perguruan yang diberi nama perguruan silat Nibung Laut terhimpun penyatuan dari lembah 8 penghulu dengan dasar adanya 8 bersaudara pulau. Jadi orang Bengkulu tersebut asli orang Bengkulu. Dan tempat latihan bela diri atau sering disebut pelabaran juga beri nama, yakni pelabaran Sendika Rotan Seni yang memiliki arti secincin sampai selingkar gunung kedua. Kata ini bermakna memiliki gua yang tak berbatas. Selanjutnya Koyang Gadis dan adiknya anak dalam Gunung Bungkuk serta suaminya yakni Tuanku Balam bersama-sama memberikan ajaran ilmu bela diri yang hingga kini terus diajarkan dan diwariskan secara turun-temurun sampai sekarang pada semua garis keturunan dari Koyang Gadis. Pada masa itu 4 kerajaan induk Bengkulu diantaranya 1 kerajaan Sungai Serut, 2 kerajaan Sungai Lemau, 3 kerajaan Balai Bungkar, 4 kerajaan Nibung Laut, yang mana sampai saat ini satu-satunya yang menjadi induk tempat pengendengan warisan bela diri dan hikmah batin, yaitu hanya berkumpul menyatu terhimpun satu-satunya di kerajaan Nibung Laut, dan sekarang diteruskan tepatnya di perguruan silat Nibung Laut Bengkulu. Tujuannya adalah agar nilai luhur dan karya cipta yang telah mereka hasilkan dengan susah payah untuk menjaga dan mengarahkan anak cucu mereka ke arah kebenaran tetap terjaga dan terlestarikan dengan baik. Pada tanggal 17 Juli 2018, Perguruan Silat Nibung Laut Bengkulu secara resmi berbadan hukum di bawah naungan Yayasan Nibung Laut Bengkulu melalui akta notaris Admi Wijaya Antati SHMKKM nomor 01 tanggal 17 Juli 2018 dan surat keputusan Kemenkumham Republik Indonesia nomor AHU 00094886 AH 0104 tahun 2018 yang beralamat di Gang Sumur Batu Dusun 2 Desa Talampau, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah. Dengan disahkannya badan hukum tersebut, maka Perguruan Silat Nibung Laut Bengkulu dibuka secara resmi untuk mengajar dan mengembangkan kesilat agar menjadi atlet-atlet muda yang berbakat. Pada saat ini Perguruan Silat Nibung Laut Bengkulu diajarkan oleh salah satu keturunan Koyang Gadis yang bernama Adhar Isbuwah yang merupakan cucu yang mewarisi dan diamanahkan untuk meneruskan serta mengembangkan sejarah dan nilai seni serta budaya bela diri para leluhur Bengkulu melalui Perguruan Silat Nibung Laut Bengkulu. Orang yang pertama kali menancapkan junjung kehidupan di tanah Bengkulu, terkhususnya di daerah berlaut tinggi. Hidup sendiri di tengah hutan bersama ketujuh pengikut setianya, yakni 7 ekor harimau besar. Pengambilan nama Perguruan Silat Nibung Laut sendiri diambil dari sejarah alat transportasi atau kendaraan yang sering digunakan oleh Koyang Gadis pada masanya, di mana alat transportasi yang sering digunakan Koyang Gadis jika ingin berpergian, yakni sebatang pohon lindung
yang mana pada masanya itu banyak tumbuh di sekitar tempat tinggalnya. Adapun bagian yang digunakan adalah pelepah pohon hidung tersebut dijadikan biduk atau perahu jika melalui jalur air untuk menuju laut, tepatnya pusat kota pada saat ini. Untuk menjadikan upi pohon hidung yang hanya berukuran kecil jadi sebuah perahu atau rakit, tentunya menggunakan kesaktian yang dimiliki oleh Poyang Gadis. Berawal dari sejarah ini, maka nama perguruan yang didirikan diberi nama Perguruan Silat Nibung Laut, terhimpun penyatuan dari lembah 8 Bengkulu dengan dasar adanya 8 saudara Mulo. Jadi orang Bengkulu tersebut suku asli orang Bengkulu. Dan tempat latihan bela diri atau sering disebut pelabaran juga beri nama, yakni pelabaran Selingkar Rotan Seni, yang memiliki arti cincin sampai selingkar gunung kedua. Kata ini bermakna memiliki dua yang tak berbatas. Selanjutnya, Poyang Gadis dan adiknya anak dalam gunung bungkuk serta suaminya, yakni Tuan Subalang, bersama-sama memberikan ajaran ilmu bela diri yang hingga kini terus diajarkan, diwariskan secara turun-temurun sampai sekarang kepada semua gadis keturunan dari Poyang Gadis. Pada masa itu, 4 kerajaan induk Bengkulu diantaranya: 1. Kerajaan Sungai Serut, 2. Kerajaan Sungai Lemau, 3. Kerajaan Balai Bukan, 4. Kerajaan Nibung Laut, yang mana sampai saat ini satu-satunya yang menjadi induk tempat peninggalan warisan bela diri dan hikmah batin, yaitu hanya bertumpu menyatu terhimpun satu-satunya di Kerajaan Nibung Laut, dan sekarang diteruskan tepatnya di Perguruan Silat Nibung Laut Bengkulu. Tujuannya adalah agar nilai luhur dan karya cipta yang telah mereka hasilkan dengan susah payah untuk menjaga dan mengarahkan anak cucu mereka ke arah kebenaran tetap terjaga dan terlestarikan dengan baik. Pada saat ini, Perguruan Silat Nibung Laut Bengkulu diajarkan oleh salah satu keturunan Poyang Gadis yang bernama Adhar Ismula, yang merupakan cucu yang mewarisi dan diamanahkan untuk meneruskan serta mengembangkan sejarah dan nilai seni serta budaya bela diri para leluhur Bengkulu melalui Perguruan Silat Nibung Laut Bengkulu. Orang yang pertama kali menancapkan junjung kehidupan di tanah Bengkulu, terkhususnya di daerah berlaut ini, hidup sendiri di tengah hutan bersama ketujuh pengikut setianya, yakni 7 ekor harimau besar. Pengambilan nama Perguruan Silat Nibung Laut sendiri diambil dari sejarah alat transportasi atau kendaraan yang sering digunakan oleh Poyang Gadis pada masanya, di mana alat transportasi yang sering digunakan Poyang Gadis jika ingin berpergian, yakni sebatang pohon hidung, yang mana pada masa itu banyak tumbuh di sekitar tempat tinggalnya. Adapun bagian yang digunakan adalah pelepah pohon hidung tersebut dijadikan biduk atau perahu jika melalui jalur air untuk menuju laut, tepatnya pusat kota pada saat ini. Untuk menjadikan upi pohon hidung yang hanya berukuran kecil jadi sebuah perahu atau rakit, tentunya menggunakan kesaktian yang dimiliki oleh Poyang Gadis. Berawal dari sejarah ini, maka nama perguruan yang didirikan diberi nama Perguruan Silat Nibung Laut, terhimpun penyatuan dari lembah
Pada dasarnya adanya 8 bersaudara Mulo, jadi orang Bengkulu tersebut suku asli orang Bengkulu. Dan tempat latihan bela diri atau sering disebut pelabaran juga beri nama, yakni pelabaran selingkar rotasi, yang memiliki arti secincin sampai selingkar gunung kedua. Kata ini bermakna memiliki tua yang tak berbatas. Selanjutnya, Wayang Gadis dan adiknya anak dalam Gunung Bungkul serta suaminya yakni Tuan Balam bersama-sama memberikan ajaran ilmu bela diri yang hingga kini terus diajarkan dan diwariskan secara turun-temurun sampai sekarang kepada semua garis keturunan dari Wayang Gadis. Pada masa itu, 4 kerajaan induk Bengkulu, diantaranya 1 kerajaan Sungai Serut, 2 kerajaan Sungai Lemau, 3 kerajaan Balai Bungkar, 4 kerajaan Nibung Laut, yang mana sampai saat ini satu-satunya yang menjadi induk tempat pengembangan warisan bela diri dan hikmah batin, yaitu hanya bertumpu menyatu terimpun satu-satunya di kerajaan Nibung Laut, dan sekarang diteruskan tepatnya di perguruan silat Nibung Laut Bengkulu. Tujuannya adalah agar nilai luhur dan karya cipta yang telah mereka hasilkan dengan susah payah untuk menjaga dan mengarahkan anak cucu mereka ke arah kebenaran tetap terjaga dan terlestarikan dengan baik. Pada saat ini, perguruan silat Nibung Laut Bengkulu diajarkan oleh salah satu keturunan Wayang Gadis yang bernama adalah Hizbullah, yang merupakan cucu yang mewarisi dan diamanahkan untuk meneruskan serta mengembangkan sejarah dan nilai seni serta budaya bela diri para leluhur Bengkulu melalui perguruan silat Nibung Laut Bengkulu. Baik, kita berikan aplaus yang meriah untuk perguruan silat Nibung Laut.